Pada video ke-18 ini, kita akan berlatih bagaimana sih cara mengintegrasikan Quizzes dengan Google Classroom. Apakah bisa? Bisa. Itulah uniknya Quizzes, yaitu kita bisa bersatu atau menyatukan atau integrasikan dengan Google Classroom. Ibu bapak yang sudah mendapatkan akun belajar.id dari Kemdikbud, itu pasti punya yang namanya Google Classroom. Nah, Google Classroom. Nah, ini kita bisa satukan atau integrasikan dengan Quizzes. Caranya bagaimana dan apa keuntungannya? Ya, sebagai berikut ya. Keuntungan mengintegrasikan akun Quizzes ke Google Classroom adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan kelas, Anda dapat mengatur siswa Anda, menugaskan kuis dengan mudah, dan mengurutkan laporan Anda berdasarkan kelas. Berikut ada beberapa manfaat menggunakan Classroom dan Quizzes lebih lanjut. 1. Tidak ada lagi kode game. Cukup bagikan kuis dengan kelas atau beberapa kelas, sehingga siswa Anda dapat mendapatkan notifikasi di halaman gabung. Tidak diperlukan kode permainan. Kedua, integrasi Google Classroom yang lebih baik. Sekarang, Anda juga dapat memilih masing-masing siswa saat ditugaskan ke Google Classroom. Sama seperti sebelumnya, nilai Anda akan diperbarui secara otomatis ke akun kelas Anda. 3. Tetapkan kuis untuk siswa yang dipilih. Anda dapat menetapkan kuis ke seluruh kelas atau memilih beberapa siswa secara individu untuk mengerjakan kuises itu. Yang keempat, jadwalkan kuis. Anda dapat menjadwalkan kuis sebagai tugas pekerjaan rumah Anda sebelumnya. Kelima, saring berdasarkan kelas. Semua kuis yang ditugaskan secara otomatis diurutkan berdasarkan kelas. Keenam, laporan email ke orang tua. Tambahkan email orang tua siswa di kelas dan Anda dapat mengirim laporannya kepada orang tua siswa tersebut. Ya, ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Ketujuh, hanya siswa Anda di kelas yang dapat memainkan kuis ini. Peserta anonim tidak bisa memainkannya atau tidak diizinkan. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan Quizzes ke dalam Google Classroom? Pertama adalah pastikan seluruh siswa itu sudah tergabung di Google Classroom yang Anda buat seperti ini. Ya, sudah. Oke. Setelah siswa masuk ke Google Classroom yang Anda buat, adalah kita lanjut ke tombol sebagai berikut. Coba lihat di tombol navigasi sebelah kiri, ya di sini. Ada enggak tombol kelas? Ada, oke ada. Itu diklik. Nah, selanjutnya adalah setelah tombol kelas diklik akan muncul seperti ini. Kita klik lambang Google Classroom ini. Kita klik. Sudah ketemu Bapak? Ini klik. Nah, nanti akan diarahkan seperti ini. Kita gunakan akun yang mana ini? Ya, saya pakai akun yang ini. Ya. Oke. Klik izinkan. Klik izinkan. Nah, klik izinkan. Nah, setelah itu, setelah diklik diizinkan, kita kembali klik tombol ini. Tombol Google Classroom ini kita kembali klik. Nah, kita kembali klik. Nah, selanjutnya, oh ternyata di sini di akun saya ini tidak ada kelas, kita bisa ganti. Kita ganti akun. Nah, saya pakai akun yang ini. Nah, oke. Di akun ini saya sudah punya banyak siswa. Oke, kita klik izinkan lagi. Nah, oke, kita tunggu. Kita klik lagi yang ini. 2 kali kita klik ya. Nah, kita klik lagi yang ini. Oke, nah inilah kelas-kelas yang ada di Google Classroom saya. Oke, kita bisa pilih kelas mana yang akan kita ajak untuk. Oke, kita ini tidak. Yang ini aja 2. Oke, kalau mewajibkan siswa untuk masukkan alamat email orang tua, bisa diklik ini. Bisa juga tidak. Oke, silakan. Ibu Bapak yang tentukan. Oke, saya akan ajak 3 kelas ini aja. Oke, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan, apakah ini sudah selesai? Belum. Setelah Ibu Bapak mengatur di bagian namanya bagian guru, kita lanjut meminta siswa kita untuk masuk ke Google Classroom mereka untuk menerima undangan. Nah, kita masuk ke Google Classroom siswa. Ya. Kita masuk sebagai siswa.
Oke. Kita masuk sebagai siswa. Nah, oke, coba kita lihat. Nah, ada undangannya. Oke, ini saya sebagai siswa ya. Ada undangan di sini. Kita klik ini. Minta semua siswa minta mengklik ini. Ini klik. Ya, ini klik. Nah, suruh mereka untuk apa namanya? Mengizinkan akses itu, ya. Ini saya sebagai siswa ya. Oke. Nah, sama juga. Oke, seperti ini. Ya. Jadi di guru mengizinkan, di siswa juga mengizinkan, seperti itu. Jadi minta anak-anak untuk mengklik ini, link ini, kemudian izinkan. Pilih akun yang mereka, kemudian klik izinkan. Sama seperti ke siswa kita. Oke? Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Oke, kita cek. Oke, kita cek. Nah, kita cek di quizzes ini. Nah, untuk melihat siswa yang aktif atau tidak, kita klik ini. Nah, kelasnya. Di sini akan terlihat apakah siswa sudah menerima undangan atau belum. Kita tunggu sebentar. Oke. Oke, ini masih mengupload ya. Oke. Kita akan lihat apakah undangannya sudah semua siswa menerimanya atau belum. Kita bisa lihat di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini masih proses ya. Oke, di kelas ini segini jumlahnya, kelas ini segini jumlahnya. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, ini masih pengaktifan ya, mengirim undangan ke siswa. Oke, kita tunggu. Ya. Nah, oke. Saya akan pakai akun yang lagi satu yang sudah. Oke, biar cepat ya. Nah. Oke, saya masuk ke quiz saya dulu, lagi satu. Oke. Nah, seperti ini. Nanti akan masuk seperti ini, Bapak. Nah, kelas. Nah, seperti ini. Oke, lihat. Nanti siswa kita akan masuk seperti ini. Ya, yang ini. Oke, ini proses yang lagi satu, yang ini. Nanti akan seperti ini, Bapak. Ya. Nah, ini ada siswa belum klik undangan, ada penjelasan di sini. Oke, coba yang ini. Oke. Ya, ini sudah. Yang ini sudah. Nah, yang ini sudah, yang ini belum. Seperti ini. Nah, oke. Kalau yang ini bagaimana? Kelas bahasa 3 bagaimana? Oh, ada beberapa siswa sudah menerima undangan. Oke, ada yang belum menerima undangan seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Caranya adalah sebagai berikut. Kita klik kuisku. Oke, kita klik kuisku. Oke. Kuis yang kalau belum ada kuisnya kita coba aja cari di sini. Tes bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, nah kita akan carikan di sini. Oh, ternyata dicari ya. Oke. Tes bahasa Inggris kita cari di public ya, di public. Nah, kuis public. Nah, kita pinjam dulu ini. Nah, seperti ini kita pilih. Kemudian mulai kuis langsung, kita klik, kita klasik. Nah, cara mengumumkannya adalah seperti ini. Oke, sudah. Kita klik klasik. Nah, kita klik klasik. Oke, sudah. Klik lanjutkan. Nah, cara mengintegrasikan kuisnya seperti ini. Nah, di sini ada enggak yang namanya tombol Google Classroom? Nah, ini kita klik. Nah, kita berikan ke siswa yang mana? Bahasa 1, bahasa 2. Oke. Kita kelola kelas ini ya. Kita tugaskan siapa saja. Oke. Contohnya seperti ini. Ke siswa yang mana? Oke, kita bisa tentukan sendiri di sini. Oke, ini. Atau semuanya. Seperti ini kita bisa tentukan ya. Nah, seperti ini. Oke, Ibu Bapak. Nah. Oke. Atau beberapa siswa saja, silakan. Nah, oke, sudah. Nah, ini kan kita sudah atur di sini. Kita klik ini. Nah, oke. Kalau seluruh kelas, kita klik seluruh kelas. Nah, seperti ini. Nah,
Oke, kita bisa jadwalkan. Nah, bisa jadwalkan kapan game ini dimulai. Oke, silakan. Nah, kita atur di sini. Itu keunikan daripada menggunakan Quizzes dan Google Classroom. Oke, kalau now, silakan now. Sekarang kita lanjutkan. Nah, seperti itu. Nanti siswa akan menerima kuisnya. Oke, nanti mereka akan menerima kuisnya. Oke, mereka akan bermain seperti ini. Ya, kita klik mulai. Nah, karena tidak ada yang ikut ya muridnya. Oke, kita coba dulu. Karena ini belum murid saya. Oke, seperti itu caranya Ibu Bapak. Nanti anak-anak kalau mereka masuk ke kuisnya, oke, coba kita sebagai siswa. Oke, Google Classroom. Google Classroom sebagai siswa. Kita lihat. Nanti di sini mereka akan mengklik gitu, kuis itu. Kuis itu. Oke, coba kita lihat. Nah, coba lihat. Nah, please join. Nah, kuis di sini. Ya. Oke. Kita pilih akunnya bagaimana. Nah, nanti kita izinkan. Ini dari pihak siswa ya akan muncul seperti ini. Oke, seperti itu. Ya. Terima undangan. Oke, ya. Seperti ini. Nanti anak-anak akan menerima undangannya seperti ini. Oke. Jadi Ibu Bapak, seperti itu bagaimana cara mengintegrasikan Quizzes dengan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Terima kasih.